Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan memulai kajian rutin seperti yang sudah kita rencanakan di sebelum-sebelumnya, yang mana sudah saya jelaskan pas waktu malam Rebo kemarin ya, bahwa kita akan memulai kajian rutin tentang fikih ala mazhabil Imam Asy-Syafi'i, yang mana dalam kajian rutin ini yang akan kita pakai adalah kitab Kasifatus Saja atau kitab Sapinah. Juga sudah kita jelaskan. Nah ini karena ini kajian secara langsung, ini juga sambil ngelogat ya. Jadi buat sahabat juga di rumah, kalau yang ada yang punya kitab Sapinah yang mau ngelogat, silahkan kita logat bareng-bareng juga. Saya kasih kesempatan kalau misalnya ada yang mau dikritik dari segi logatan, apa dari segi surah, karena saya juga hitung tahap masih proses belajar lah sahabat sama, maka saya kasih kesempatan kalau misalnya ada yang mau dikritik apa, tinggal dikomentarin aja. Baik sahabat, kita mulai aja pembelajaran kitab Sapinah ini. Kita dari sistem logat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di sini silahkan dimulai. Maaf sebelumnya kita tawasul dulu, mudah-mudahan kita dikasih kelancaran. Bibarakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi. Bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah. Ar-Rahmani sipate Allah kang mapari nikmat cilik tur nikmat agung ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi sipate Allah kang mapari nikmat cilik ing dalem akhirat balaka. Alhamdulillah utawi sakabeh puji kang papat lillahi ikutang tu kadue Allah Rabbil alamina kang mangerani alam kabeh, wabihi lan kalawan Allah nasta'inu jaluk pangawasa kita ala umuri dunia ingatase pirang-pirang perkara dunia wadini lan agama wasola lan mugi tambah-tambah rahmat Allahu sopo Gusti Allah wasalamalan mugi tambah-tambah kasalamatan Allah ala sayyidina ingatase Gusti kita Muhammadin nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina kang dadi pugasan para nabi kabeh wa alihi lan kaluargane Muhammad wa sahbihi lan sahabate Muhammad ajmaina tegese sakabeh wala haula lan oranana daya iku maujud
wala haula lan oranana daya iku maujud ing dalam ngalakoni ibadah. Maaf, wala haula lan ora daya iku maujud ing dalam nyingkrihi maksiat. Wala kuwata lan oranana kakuatan iku maujud ing dalam ngalakoni ibadah. Illa billahi angin kalawan pitulung Allah al-aliyyi kang maluhur al-azimi tur kang maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahimi Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi dan maha penyayang. Nah, jadi begini sahabat nih. Jadi saya berhubung biasanya nyurah pakai bahasa Sunda, kalau dipaksain pakai bahasa Indonesia nih kayak gini. Semua puji lillahi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Robbil alamina yang mengerani yang mengurus seluruh alam. Wabihi nasta'in dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ala umuri dunia untuk seluruh perkara-perkara dunia wadini dan perkara agama. Wassallallahu dan mudah-mudahan Allah memberikan tambahan rahmat. Wassalam dan memberikan tambahan salam atau keselamatan. Ala sayyidina kepada pemimpin kita Muhammadin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khotamin nabiyina yang menjadi pugasan para nabi kabeh. Opo ku pugasan yang menjadi nabi terakhir. Wa alihi dan juga mudah-mudahan salawat salam senantiasa dicurahkan kepada keluarganya Kanjeng Nabi, wa sahbihi dan kepada seluruh sahabatnya Kanjeng Nabi ajma'ina seluruhnya tanpa terkecuali. Secara tafsil baik itu dari sahabat Ansor ataupun sahabat Muhajirin. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya untuk kita meninggalkan menjauhi kemaksiatan. Untuk kita melaksanakan taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyyil Azimi yang maha tinggi dan maha mulia, maha agung. Baik, kita masuk ke pasal yang pertama, paslun utawi iki iku pasal sawiji Arkanul Islami utawi pirang-pirang rukun Islam khamsatun iku 5. Sahadatun sawiji nyaksian an ing satuhune kalakuan. La ilaha iku oranana pangeran iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan satuhune Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku utusan Allah. Wa iqamus sholati lan ngadegaken salat. Wa ita zakati lan ngawehaken zakat. Wa saumu Ramadana lan puasa ing dalam bulan Ramadan. Wa hijul baiti lan hajian ing Baitullah. Man tegese wong istato'a. Man tegese wong istato'a kang kawasa ieu man ilaihi maring bait sabilan apane dadalane. Mungkin di sini kalau secara penjelasan kita tidak akan ngalogat secara langsung seluruh pasal ya. Jadi kita sistemnya satu pasal lah. Kalau misalnya udah satu pasal kita logat, nanti kita susul penjelasan surah. Nah di sini
Nanti kalau ada sahabat yang ada misalnya kurang paham apa kritik dalam segi logat apa surah, silahkan dikomentarin aja. Nanti kalau misalnya ada waktu, insya Allah kita akan tanggapi, kita akan respon. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, ini satu pasal yang mana dalam pasal ini akan menjelaskan tentang rukun Islam. Arkanul Islam. Adapun rukun Islam khamsatun itu ada 5. Syahadatu an. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bersaksi bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua, wa iqamus sholati, yaitu menegakkan sholat. Wa ita'uz zakati, dan rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Wa shaumu ramadana, dan rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Wa hijjul baiti, dan rukun Islam yang kelima adalah munggah haji ke Baitullah, ke Makkah. Manis tato'a ilaihi sabila, tapi itu ditentukan untuk siapa saja yang sudah mampu. Nah, jadi mulai kita jelaskan secara rinci lah, secara rinci ya. Penjelasan rukun Islam di sini menjelaskan bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama tadi adalah kita bersaksi. Kita harus bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang pantas disembah kecuali Allah. Tapi itu juga rukun Islam yang pertama tuh, itu disangkutkan juga, disepaketkan dengan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini yang disebut adalah kalimat syahadat. Jadi sebagai orang Islam, itu rukun Islamnya adalah yang pertama harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka perlu diketahui sahabat, rukun Islam yang pertama ini disebutnya adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Buat orang Islam yang sudah bersahadah, yang sudah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ini insya Allah dia punya peluang untuk masuk surga. Walaupun tentang dosanya nanti banyak pertanggungjawaban yang harus masuk neraka dulu. Tapi secara kunci surga, asalkan dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dia sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, maka dia punya peluang untuk masuk surga. Maka mudah-mudahan, jadi yang sudah syahadah, mudah-mudahan masuk surga semua. Jadi begitu sahabat. Juga perlu diketahui bahwasanya syahadat ini mempunyai rukun-rukun tertentu. Sebetulnya secara keilmuan, secara syariat, yang namanya syahadat itu nggak cukup kita cuma ngucapin 2 kalimat syahadat cuma lewat mulut. Nggak cukup kita di mulut ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak cukup, tapi itu harus qaulun bil lisan, ngucapin dengan mulut, wa amalun bil arkan, harus mengerjakan dengan seluruh anggota badan, wa tiqadun bil jinan, harus meyakinkan di dalam hati sahabat. Jadi yang sudah bersahadat, walaupun memang secara sakral, secara inti lah,
itu sudah punya peluang masuk surga, tapi usahain jangan cuma sampai situ. Amalun bir arkan. Amal secara anggota tubuhnya ini harus dilaksanakan. Seperti mana? Seperti sholat. Sholat itu nanti nggak bisa kita cuma ngucapin lewat mulut. Harus kita, karena sholat itu ada takbirnya, ada rukunya, ada sujudnya. Jadi nggak bisa kita cuman lewat mulut. Wa'tiqadun bil jinan. Mungkin itu saja masalah syahadat ya. Penjelasan masalah syahadat. Tapi nanti kalau ada yang masih kurang paham masalah syahadat, boleh ditanyain di komentar. Syahadat ini sebetulnya emang penting juga sahabat, masalah syahadat ini, sehingga orang yang non muslim aja untuk bisa di ACC menjadi seorang muslim, menjadi seorang mualaf, itu harus dengan membaca kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi rukun Islam yang pertama ini saya ulang adalah satu paket. Kita harus dua syahadat. Syahadat yang pertama kita harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan syahadat yang kedua kita harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di sini syahadatnya pakai waw atop antara jumlah pertama sama jumlah yang kedua. Kalau menurut yang sudah belajar ilmu nahu, ini pakai huruf atop. Wa anna Muhammadan. Ini artinya apa? Mutlakil jam'i kalau kata santri sahabat. Artinya syahadat yang pertama sama syahadat yang kedua ini nggak boleh dipisahin. Jadi untuk menjadi seorang muslim itu tidak bisa cuma bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi harus sepaket dengan harus juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita meningkat ke penjelasan yang kedua. Wa iqamus sholat. Rukun Islam yang kedua adalah menegakkan sholat. Melaksanakan sholat. Ini maklumun minadini bidarurat. Kalau kata santri udah maklum. Semua orang Islam yang gak mesantren juga udah tahu bahwa sholat yang harus dikerjakan, yang wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim, itu dalam satu hari satu malam berjumlah 5 waktu. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Tentang rokaat-rokaatnya ada penjelasan-penjelasan khusus. Bahkan sholat ini sahabat, sampai dijelaskan dalam hadis Nabi, as-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomadin, waman tarokaha faqad hadamadin. Jadi sholat rukun Islam yang kedua ini adalah sebagai tiang agama. Bagaimana penjelasan tiang agama? Jadi barang siapa orang yang melaksanakan sholat, maka dia sudah menegakkan tiangnya agama. Tapi barang siapa orang yang meninggalkan sholat, maka secara tidak langsung sahabat, dia sudah merobohkan tiang agamanya sendiri. Jadi kokoh apa lawan kata kokoh apa lemahnya tiang agama kita, itu tergantung kita masing-masing sahabat. Salah satu konsep yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu yang disebutkan di dalam hadis tadi, barang siapa orang yang ingin memperkokoh tiang agamanya, maka salah satu konsepnya dia harus menjaga sholatnya. Jangan sampai ditinggalkan sholatnya. Karena semakin ditinggalkan sholatnya, semakin lemah tiang agamanya. Semakin lemah keimanannya. Tapi sebaliknya, bahwa siapa yang rajin menjaga sholatnya, apalagi sampai berjamaah, apalagi sampai konsisten awal waktu, maka dia sebetulnya sedang berusaha secara tidak langsung, Allah nanti akan memperkokoh tiang agamanya. Bahkan sholat ini pentingnya sahabat. Dalam satu keterangan bahwasanya awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Di akhirat nanti,
Yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita, sahabat. Allah tidak langsung nanti menghisab umur kita. Allah tidak langsung menghisab harta kita. Allah tidak langsung menghisab bla 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 bla. Tapi yang pertama Allah hisab adalah tentang sholat kita. Sholat kita sudah benar apa enggak? Sholat kita dilaksanakan apa enggak? Itu, sahabat. Bahkan kalau kita perinci lagi, walaupun yang udah melaksanakan sholat, sholatnya udah bener apa enggak, sesuai syarat sama rukunnya enggak. Nah itu, sahabat. Tapi yang jelas, tadi keterangan, awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, itu adalah sholatnya. Maka mudah-mudahan kembali lagi kepada pertolongan Allah, mudah-mudahan kita diberi pertolongan untuk menjaga sholat kita jangan sampai ketinggal. Itu rukun Islam yang kedua, melaksanakan sholat. Adapun nanti tentang rukun-rukunnya, tentang syarat-syaratnya, tentang ada semacam pertanyaan apa yang kurang paham di bidang sholat, nanti insya Allah ada di pasal-pasal yang selanjutnya. Ini secara global aja menyebutkan di awal bahwasanya salah satu rukun Islam itu adalah iqamus sholat, melaksanakan sholat. Mungkin sahabat nanti ini waktunya kita nggak terlalu panjang lah, insya Allah kita target sekitar 30 menit. 30 menit insya Allah pembahasan kita sudahlah segitu aja. Nanti kalau lama-lama ngantuk juga, sahabat. Kemudian rukun Islam yang ketiga, wa ita'u zakati, membayar zakat. Nah, ini membayar zakat. Jadi zakat itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua siapa saja yang merasa sebagai orang Islam. Salah satu rukun Islam adalah membayar zakat. Siapa yang harus membayar zakat? Apakah semua orang Islam harus membayar zakat? Ya, semua orang Islam harus membayar zakat tuh. Harus. Ini biasa ini, sahabat. Biasa kita nyurahnya pakai bahasa Sunda. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia nih kayak gini nih. Semua orang Islam harus membayar zakat. Tapi orang Islam yang seperti apa, Pak Ustadz? Orang Islam yang harus membayar zakat itu adalah orang yang sudah, kalau punya hartanya sudah masuk nisab. Kalau masuk bulan Ramadan, malam takbir, kita punya sejakat fitraheun. Kalau kata bahasa Sunda, wajib bayar zakat fitrah. Nanti penjelasan zakat ini panjang. Ada zakat itu nanti ada zakat mal, ada zakat tijaroh, ada zakat zuru, tatanduran, ada zakat tambang yang nambang emas, ada zakat, pokoknya ada zakat fitrah. Nanti penjelasannya ada di pasal-pasal yang selanjutnya. Ini di sini secara dasar aja cuma menjelaskan bahwasanya seluruh umat Islam itu kalau yang sudah nisab, kalau yang ini wajib membayar zakat. Adapun nanti penjelasannya bakal kita jelasin di depan lah. Masuk kepada rukun Islam yang keempat. Wa shaumu Ramadana. Rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi bagi siapa saja yang sudah merasa orang Islam, kalau wis manjing bulan Ramadan, maka wajib melaksanakan puasa sebulan campleng, nggak boleh dipotong-potong. Ada puasanya yang awalun, wastun, wa akhirun. Ada yang cuma di awal, di tengah, di akhir. Ada yang di awal cuma di akhir doang. Tapi orang Islam itu seharusnya full sebulan Ramadan, tidak boleh ada yang bolong-bolong, harus puasa semua. Adapun nanti penjelasan tentang rukun-rukun puasa, pembatalan-pembatalan puasa, nanti juga insya Allah akan ketemu, kalau kita panjang umur ya sahabat, ketemu di pasal-pasal nanti
ada pembahasan khusus. Puasa setengah hari, Bro. Wah, ini ada permasalahan baru nih. Puasa setengah hari. 1 jam. Itu persis. Ya, siapa? Adek Komeng. Itu dulu ada itu kayak gitu tuh. Kalau dulu ya sebetulnya itu buat anak kecil nggak apa-apa lah kalau kita ngajarin anak kita yang masih kecil puasa deh, nak ceng puasa. Tapi bah puasa nak ngen setengah poe doang kuat nak, ente naon, nggak apa-apa puasa setengah hari. Yang penting latihan lah. Kalau masih anak masih kecil kan belum wajib puasa. Kalau 1 jam puasanya. Kalau 1 jam, kalau masih kecil nggak apa-apa. Kalau udah punya anak kecil mah bukan ya, itu harus full. Jadi puasa itu nanti penjelasannya adalah di depan. Cuma di sini ngejelasin sepintas lah secara global. Salah satu rukun Islam adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa ini ada kelebihan sahabat, ada nilai lebihnya. Apa nilai lebihnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mohon maaf ini kalau ada salah dikoreksi ya. Kalau nggak salah di hadis qudsi. Bahwasanya seluruh ibadah itu kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh amal ibadah manusia itu nanti buat manusia. Buat manusia. Maksudnya buat manusia itu seperti apa? Saya ulang lagi. Kullu amal ibni Adam lahu. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, seluruh amal ibadah ibnu Adam lahu, kembali kepada mereka. Kecuali puasa. Kecuali puasa fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang nanti akan membalas tentang puasa itu. Jadi ada kelebihan nih. Ada Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa, sahabat. Jadi kalau sholat itu sebetulnya manfaat yang balik secara langsungnya buat kita, sahabat. Kalau kita kaji secara medis, kita sujud nih, kita sujud, sahabat, itu menjalankan oksigen yang tadinya dari bawah dijalankan ke arah kepala. Karena kalau kita berdiri apa duduk ini kan oksigennya kurang ke atas lah. Mungkin seperti itulah secara penjelasan medis. Ketika kita sujud, itu oksigennya lancar turun ke kepala. Nah, jadi manfaatnya buat kita juga, sahabat. Buat kita juga, terlebih nanti masalah pahalanya. Jadi sekali lagi puasa ini ada pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena secara amal yang tidak bisa dilihat oleh kita juga itu puasa, sahabat. Orang kalau sholat kita bisa ngelihat dia lagi sholat. Kalau orang lagi zakat kelihatan dia lagi zakat, lagi sodako, lagi apa. Tapi puasa ini sir. Apa sir? Puasa ini tidak kelihatan. Puasa nggak kelihatan nanti. Gimana? Jin Ifrit puasa nggak ini? Jin Ifrit. Jadi ada pertanyaan jin Ifrit. Saya nih kalau nanti saya nggak bisa jawab, saya lempar ke sahabat nih. Sahabat ini pasti banyak yang udah paham lah. Jin Ifrit puasa nggak? Sekarang saya tanya, jin itu makhluk apa? Jenis apa? Makhluk gaib. Makhluk gaib, iya makhluk gaib. Tapi termasuk jin kan? Jin. Kita berangkat dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya bisa kita petik di sini bahwasanya jin itu termasuk makhluk Allah, hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah. Nah, kalau masalah ibadahnya secara syariat untuk manusia, ya kita paham. Itu tadi rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau untuk jin, saya belum pernah main ke alam jin. Jadi kalau ada pertanyaan jin itu puasa apa enggak, kayaknya saya nggak bisa ngejawab secara khusus, secara rinci lah. Tapi yang jelas jin juga diperintahkan untuk beribadah. Tapi ibadahnya itu apakah jenis sholat atau puasa,
saya kurang paham. Nantilah insya Allah kita murojaah bareng-bareng. Kalau misalnya ada keterangan yang jelas, kita nanti bahas. Secara umum ya, Dek. Secara umum, Ya, Pak Ustaz. secara umum disebutkan jin juga diperintahkan untuk beribadah. Tapi ibadahnya apa sama dengan manusia? Masih, kalau saya, wallahu alam belum berani jawab. Tapi kalau sekarang kita ngelihat dari Kanjeng Nabi, bahwasanya Kanjeng Nabi ini adalah Nabius Sakolain, Sayyidus Sakolain, Sayyidul Jinni wal Insi. Nabi Muhammad ini bukan cuma diutus buat manusia. Itu ada yang satunya, fokus, jangan ngeliatin apa. Biarin itu masalah cewek lewat mah, nanti juga kesini ikut. Ngaji baru. Guru, buku baca udah. Pokoknya gini. Ini ya. Kalau masalah Kanjeng Nabi diutus, Nabi Muhammad itu bukan cuma diutus buat manusia. Buat manusia bukan. Bukan cuma diutus buat manusia. Kanjeng Nabi itu kan gelarnya Sayyidus Sakolain. Pemimpin dua makhluk. Dua makhluk ini yang dimaksud makhluk jin dan makhluk manusia. Jadi Nabi Muhammad juga diutus untuk makhluk jin. Ya, maka bisa kita ambil kesimpulan, jin juga ini punya syariat. Apakah syariat jin ini sama dengan syariat manusia? Saya sekarang masih wallahu alam belum bisa jawab. Tapi yang jelas, jin juga diperintahkan, jin juga mengimani Kanjeng Nabi sebagai Nabi Muhammad, sebagai Nabi utusan Allah. Jin juga dikasih syariat oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi syariatnya seperti apa? Apa seperti manusia, seperti kita apa bukan? Insya Allah lah nanti kita murojaah bareng-bareng. Sekarang kita masuk ke penjelasan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima adalah wahijul baiti manistato'a ilaihi sabila. Adalah hajian, berhaji. Kalau kata Sunda, munggah haji ke Baitullah, Makkatul Mukarramah sana. Manistato'a ilaihi sabila. Tapi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah mampu. Sudah mampu iaban. Apa iaban? Pokoknya ke sana dan ke sini. Sudah mampu PP lah. Sudah mampu buat ongkos ke sana, mampu buat ongkos balik lagi ke Indonesia. Soalnya kalau kita cuma mampu misalnya, nanti kalau kita cuma mampu buat berangkat ke sana, tapi pulangnya nggak bisa, mending kalau kita ada yang ini di sana, ada yang ngampihan gitu ya. Mending kalau ada saudara di sana, gimana? Mau jadi pengemis di Arab. Jadi nanti rukun Islam yang kelima ini enggak. Tapi kita berdoa ya sahabat, mudah-mudahan kita juga dapat panggilan munggah haji lah. Jadi munggah haji ini ada spesialnya. Enggak secara umum semua orang Islam itu bisa munggah haji ya. Jadi orang-orang tertentu, orang-orang yang dapat panggilan dari Allah yang bisa mampu berangkat ke Baitullah. Bahkan kalau kita lihat sepintas aja sahabat, orang yang walaupun udah hartanya banyak, kalau belum dapat panggilan nggak berangkat ke sana. Maka kalau nyangkutin masalah ini nih, kemuliaan Makkatul Mukarramah, kemuliaan Arab, kalau kita ngelihat itu subhanallah, ngelihat Kim Merchon ya sahabat, itu kan lahirnya di sana, di Arab itu. Makanya ya Kim Merchon yang punya padepokan ini sahabat, itu lahirnya di Arab itu. Maka kita bil barkah juga sama Kim Merchon itu. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan lah. Jadi itu saja sahabat penjelasan tentang rukun Islam. Insya Allah kalau penjelasan pasal-pasal yang selanjutnya nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Ini saja untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.